Halo, balik lagi sama gue, Opa Adli. Kan gak ada yang gue Opa kata sih. ini, kata lu kayak Opa. Oh, ini seneng banget manggil Opung. Opa. Oke, balik lagi sama gue, melanjutkan yang tadi ya, melanjutkan bagaimana Dwiki main saham harian gitu. Sebenarnya gue juga main ya, kayak waktu itu gue ngobrol. Cuman gue disaranin untuk main jangka panjang gitu, Pak. Ya, gue jangka panjang karena duitnya juga nggak kepake gitu. Iya. Bingung gitu, gue orangnya bukan orang yang konsumtif gitu. Kalau gitu jadi ide pada ngedep di bank kan ya Benar sih. ngedep di bank nggak jadi apa-apa gitu, bukannya pelit ya gue. Kalau lu ngeliat gue pakai baju itu aja, emang itu aja gitu, baju gue emang cuma itu gitu, bukannya pelit. Temen kalau ya hal lain gitu, gue kalau lagi jalan sama temen ya nggak pelit lah ya, nggak pernah gue hitung-hitungan gitu. Cuma sama diri gue sendiri emang gue agak pelit gitu, karena gue kadang daripada gue muasin diri gue, mending gue rame-rame gitu, kita puas-puasnya. Kai, gue pengen nanya nih sama lu, Kai. Tadi masalah saham harian gitu. Iya. Lu belajar di mana tuh saham harian? Saham harian. Dan gimana lu kok bisa sih main harian gitu? Mungkin kalau harian juga gue belum terlalu bisa banget gitu ya. Gue cuma ngeliat dari apa sih, analisis yang menurut gue benar. Jadi kalau gue emang ngerti saham tuh dari, bukan ngerti sih ya, belajar saham dari gue kuliah, karena emang gue kan kuliah jurusan ekonomi manajemen di UIN. Seluruh UIN atau fakultas? Gue enggak, di pertama di mata kuliah ada juga saham mata kuliah. Bukan, enggak cuma nggak bahas cuman lembaga keuangannya sih. Oke, sama gue juga ada ya, yang lembaga keuangannya. Nah terus gue mencoba daftar di lab bursa efek ekonomi, fakultas ekonomi lab di bursa efek. lab laboratorium efek. Ada di ekonomi. Ada. Gue nggak tahu ya di ekonomi, fakultas ekonomi kampus gue ada sih kayaknya. Gue kan hukum, fakultas hukum gitu. Gue nggak tahu gitu, gue belum tahu gitu. Lu belajar banyak sih tuh, ada tutor. Sebenarnya gue juga cuma numpang nyelup doang, cuma daftar doang, cuma nggak pernah kumpul. Gue sibuk, pas kuliah gue sibuk di futsal, gue nggak pernah ngumpul di situ. Bahaya itu kayak sumpah, kesibukan di kuliah, akhirnya lu akan kehilangan sesuatu gitu. Bener ketika lu nggak bisa manajemen sesuatu. Bener. Itu yang gue rasain, gue kehilangan hal paling penting dalam hidup gue. Curhat nih, jadi curhat. Tapi emang bener gitu, lu jangan sampai terlalu sibuk di kampus, sumpah. Itu ada penyesalan terbesar gue sampai saat ini gitu. Habis itu apalagi? Habis itu yang awal-awal itu kenapa gue bisa masuk dan ngebuka akun ya, di situ juga ada promo waktu itu untuk ngebuka akun, cuma bayar 100.000. Oke. Kan kalau nggak salah tuh ada minimalnya ya. Kalau di sekuritas yang gue pakai tuh apa nggak salah ya, adalah salah satu sekuritas. Di situ minimalnya kayaknya 1.000.000 atau 500 gitu ya. Cuman itu lagi ada promo 100.000. Tapi udah sama saldo lo? Udah sama saldo. 100.000. Jadi ya nggak rugi lah, udah masuk di saldo. Cuman udah gue buat ya udah gitu aja gitu. Ketika makin kesini corona gini ya, awalnya abang gue juga ini sih main. Dia yang awal-awal mulai duluan masang lah deket-deket ini. Jangan masang kayak judi. Enggak apa ya, nabung, jangan masang. Top up lah. Lu masang di mana? Orang tua lu dengar kelar hidup lu. Dia abang gua duluan. Nah, terus gua coba tertarik lagi nih. Gua juga ngobrol sama kakak gua. Gua maksudnya ya sharing lah tentang ini saham. Udah akhirnya gua juga coba lagi nih. Kebetulan gua udah ada akun dong. Oke, lu lanjutin akun lu berarti? Nggak lanjutin. Ternyata akun gua kesuspend. Karena kan udah lama aku pakai. Oh, jadi nggak, gue kok bisa kesuspend? Ada batas limit? Oh, misalkan lu nggak pakai 3 bulan nih. Nah, entah kalau untuk batas limit nggak lu pakai atau lu nggak beli gitu ya. Itu kan gue jatuhnya bukan kepakainya benar-benar nggak aktif. Soalnya gue nggak beli salah satu saham. Jadinya benar-benar kesuspend. Mungkin kalau ketika lu jangka panjang ya nggak bakal kesuspend. Berarti 100.000 lu angus? 100.000 gue masih ada sampai sekarang. Masih ada? Lumayan. Oh, untung banget. Terus 4 tahun gue buat 2016. Iya. Coba lu taruh reksadana, lumayan tuh. Iya, nambah ya. Ibarat tahun 2000 tapi ya. Iya. Anjir, cuma 8.000. Iya lah. Tapi lumayan seenggaknya peningkatan. Benar. Nah, kayak selain kan gue tadi, lu dari kampus lu di lab itu. Habis itu sharing sama abang lu. Apalagi? Oh iya, gue baca ini sih. Gue coba cari-cari pengetahuan sendiri dari
Ya gampang lah sekarang nyari pengetahuan, tinggal search di Google kan. Udah banyak banget artikel. Tinggal lu bisa apa namanya, ya lu pilih lah yang menurut lu kira-kira mudah dipahami yang mana. Ya, gue cuma bisa ngasih saran ketika gini nih. Lu udah main saham juga ya? Udah, cuma gue apa ya, nggak, maksud gue nggak mantau setiap menit kayak yang orang main harian gitu. Iya. Gue cuma naro, udah naik segini nih, atau misalnya udah turun segini gitu. Jadi gue tahu kapan harus ngambil. Oh iya, jadi di saham tuh ada jenis-jenisnya juga dok. Apa aja jenis pemainnya saham? Nih, playernya. Ada yang scalper. Scalper itu apa? Scalper tuh kita main saham yang mantau setiap pergerakan menit. Setiap menit? Iya Pak, jadi kita mantau dari atau HP atau laptop terus tuh pergerakannya. Kayak lu sekarang? Ya lagi nyoba sih. Semi scalper lah ya. Iya nyoba sih. Menit. Iya. Karena kadang-kadang dia masih balas chat ceweknya. Ya, jadi nggak setiap menit kan? Itu loh. Jadi waktu lagi di cek setiap menit tiba-tiba ada yang SMS kan, jadi nggak kepantau, tiba-tiba harganya udah turun lagi gitu ya. Jadi salah cewek lu juga. Gak percaya dia cinpeo. Terus. Jadi ketika lu di posisi scalper ini, jenis sahamnya juga tertentu. Saham tertentu. Dibilangnya tuh sama apa ya? Pro player lah. Pro player gitu. Enggak, saham-sahamnya saham-saham gorengan. Saham gorengan. Iya, saham yang murah-murah. Pergerakan harganya sedikit. Tapi ketika lu beli banyak, lu bisa untung banyak. Ketika lu beli banyak, lu bisa untung banyak. Tapi beli banyak, untung banyak dengan resikonya besar. Resiko besar juga. Tingkat stres juga besar. Iya. Jadi think about it. Iyalah harus pikir gitu. Scalper tuh. Scalper namanya. Berarti lu lagi stres nih ya? Ya, gua enggak stres. Oh, udah. Enggak. Berarti gua kan modal dikit. Kecuali gua modal gede ya enggak. Cuman kan ya kayak itu kan setiap menit gitu. Karena lu masih ada enggak di situ atau lu masih naruh enggak? Masih. Oh iya, enggak, lu pernah cerita sama gua gini. Dia cerita gini sama gua. Lu bisa saham gitu, mumpung lagi turun banget nih, gue tertarik dong gitu. Oke, gue main nih, akhirnya gue taruh aja, udahlah gue taruh tuh gitu. Tiba-tiba dia main lagi turun. Gila, lu main lagi turun nih? Main lagi turun? Kan lagi turun, lu kenapa main gitu? Lu kan bilang gue jangan, kalau mau buat jangka panjang. Gue inian aja sih, awam juga nih gue. Iya, kayak awam ya. Jangan beli soto gitu, enggak. Ini versi awam aja. Benerin juga ketika gue salah ngomong nih ya, lu komen aja. Oke. Emang saham lagi turun dong, cuman nggak semuanya turun. Bukan nggak semuanya sih ya, nggak setiap menit itu turun. Oh iya, benar ya kan? Ya, sama gitu. Kenapa gue bilang lo untuk jangka panjang ya lo beli sekarang karena emang lagi turun. Tapi untuk yang buat main harian, dia itu nggak turun terus. Ya, apalagi saham-saham ya gue juga kayak gitu kok yang saham sekarang gue. Dan ada analisanya masing-masing ya. Analisa teknikal tuh kalau lo mau jangka pendek, analisa teknikal. Jangka pendek. Belajar apa itu analisa teknikal? Itu yang ibaratnya kasarnya lah dari grafik, itu namanya analisa teknikal. Kalau analisa yang lo tinggal ngelihat jenis laporan keuangannya atau untungnya berapa atau tingkatan naik terus dia setiap tahun, itu namanya analisa fundamental. Oke, paham gue. Itu untuk jangka panjang fundamental. Soalnya perlu kan kita ngelihat tuh perusahaan harus untung. Nah, itu kenapa gue berani naruh? Itu karena sampai 300% turun ya. Iya, gue kalau naik balik kembali buat semula ke ya. volume sampai 300% gitu. Makanya gue berani naruh. Ya. Sampai enggak semuanya sih, ada sisaan gitu. Terus apa lagi setelah scalper? Kan scalper, terus swinger. Apa tuh swinger? Sayap. Wings anjir. apa Swinger tuh inian. Kayak lu gini nih, misalkan lu mau main bulanan sampai tahunan. Gue mungkin tahun kalau bulan. Takut ya, masih ngeri juga ya. Ngeri, belajar gitu. Dulu sih, gue juga masih belajar. Atau gue juga pakai juga. Tapi perlu diingat aja. Jadi gue kemarin juga selain sama Duki, gue sama teman gue juga, ketika lo main saham emang bener dana yang lo pakai adalah bukan dana yang lo butuhin gitu. Ya itu penting sih. Jadi bukan dana yang ibaratnya itu dana pegangan lo untuk makan di bulan depan. Jangan. Itu dana yang emang benar-benar nggak kepake. Ibaratnya dana benar-benar nggak kepake lah. Untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang. Contoh lu modal nikah nih, 3 tahun lagi mau nikah ya pakai itu. Bisa lu puterin itu. Cuman ya lihat dari segi resikonya juga. Betul. Sepakat gua. Nah, gua juga sebenarnya dana jalan-jalan, enggak jalan-jalan ya,
ya kan. Nah Kai, swinger itu gimana? Kalau swinger, kalau bisa dilihat juga dia teknik analisisnya analisis teknikal juga semi lah, semi teknikal ya. Teknikal fundamental. Oke. Dan itu resikonya sih ya menengah lah, paling menengah kalau itu menurut gua. Paling menengah, dan tingkat stres levelnya juga lebih kecil lah ya. Lebih kecil dibanding scalper yang mantau tiap menit. Capek itu. Ya, mungkin ya kalau lu sambil kerja gitu bisa masuk di situ. Itu bulanan ya? Bulanan sampai mingguan. Mingguan jatuhnya scalper atau swinger? Wah, gua nggak tahu, itu tengah-tengahnya kali. Iya. Scalper kali. Iya, scalper ya. Semi scalper kali ya, gitu. Atau semi swinger. Selanjutnya. Scalper, swinger, apa lagi? Trader. Oke, trader. Gue tau gue main saham tadi trader. Iya, ya, cuman kan? Ini sebutannya. Oh, sebutannya trader. Apa tuh? Sebutannya untuk 1 tahun sampai 5 tahun. 1 tahun sampai 5 tahun. Ada yang lebih dari 5 tahun? Ada, itu yang keempat. Oke. Gimana 1 sampai 5 tahun maksudnya gimana tuh? 1 sampai 5 tahun itu lu udah harus ngelihat dari analisis fundamentalnya. Oke, analisis fundamental. Ya, bisa dicari lah analisis fundamental untuk saham tuh gimana. Oke, paham. Iya. Terus teknik apa sih namanya? Analisis fundamental, terus stress levelnya tuh lebih kecil juga. Tapi lebih tinggi daripada gua dong sebagai swinger. Lebih tinggi sedikit. Iya, kan? Lebih tinggi sedikit. Karena jarak 5 tahun kan pasti gini terus. Benar. Gitu. Gua waktu ngeliat volumenya juga, kadang kayak gini, bahaya banget gitu. Iya emang. Iya kan? Resiko lebih besar sedikit sih daripada swinger, tapi di bawah scalper. Oke, tuh teman-teman. Ada yang terakhir. Yang terakhir kalau nggak salah ini ya, yang terakhir gue rada lupa sih. Apa namanya tuh? Investor. Oke, investor apa itu? Investor ya lu di atas 5 tahun. Lu di atas 5 tahun punya saham, lu kayak itu yang punya usaha ya berarti ya? Yang punya perusahaan sih? Itu ya. Kalau di atas 5 tahun bisa jadi sih, soalnya lu loyal gitu sama perusahaan itu. Dan lu bisa percaya kalau perusahaan itu bakal terus berkembang gitu. Makanya lu tetap naruh duit di situ. Lu ikut ambil bagian di saham itu. Dari segi analisis juga pakai fundamental dia. Fundamental ya, dan kan jangka panjang kan, iyalah. Lihat lengkap laporan keuangan segala macam dari itu perusahaan. Cuma kalau misalnya gue potong. Kalau misalkan dalam konteksnya ini kan lebih dari 5 tahun. Gue pikir tuh dia udah pegang, emang dia yang punya perusahaan gitu. Iya sih, bisa kalau misalkan gitu kan berarti nggak ada. Gede sih dia. Iya, gitu. Pasti gede lah. Habis itu kan nggak ada fundamental itu. Nggak ada track record fundamental untuk perusahaan baru. Iya dong. Iya kan? Itu ngeliatnya udah sampai situ belum? Lihatnya dari mana? Apakah lihat trennya? Oh dia jual baju nih, trennya bagus banget nih. Atau misalkan lihat gimana? Kalau apa fundamentalnya? Iya fundamentalnya untuk perusahaan baru. Kalau menurut gua juga belum terlalu belajar kalau analisis fundamental ya. Itu banyak faktor-faktor sih, ada istilah-istilahnya sendiri yang perlu dianalisa gitu, nggak cuma dari yang eksternal kita lihat gitu ya. Oke, paham. Ada analisa sendiri, cuma gue belum nyampe ke situ juga. Cuman ya untuk awam lumayan lah ya, ilmu ini sangat berguna. Iya, dan gue juga bukan baru belajar sih, ini pengetahuan dari newbie lah ya. Iya. Buat sharing sedikit aja. Gue juga belajar nih, sambil belajar makanya gue rela-relain gitu. Wah, gue pengen belajar nih gitu. Sharing. Kalau gue salah juga benerin. Iya, di kolom komentar. Ya, komen buat masukan juga. Ya. Ada satu lagi kayak nggak mau rugi. Apa? Reksadana. Reksadana aman lah. Kalau lu misalnya mau noris lah ya, kita bisa sebut ya. Setiap tahun pasti naik gitu, cuma kecil gitu. Kalau lu yang pengen, gue pengen ini nih, duit 1,5 juta pengen jadi 15 M. Nggak bisa. Mau 10 juta pengen jadi 20 M ya. Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa aja jadi main es bobek. Anjir, jangan diikutin. Oh iya, satu juga saham, untuk yang ngira saham itu judi itu salah. Salah banget. Banyak lah lu bisa lihat penjelasannya. Tinggal cari aja, itu beda bukan judi. Saham itu bukan judi ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari gua. Ntar gua pengen ada Q&A nih sama Dwiki, karena kayak Q&A sebelum tentang Covid ini kan, sebelum Covid pasti ada Q&A nih. Lu punya backupan apa nih Covid, atau emang lu cenayang gitu sehingga lu punya backupan? Kayak asik ya. Nah, mungkin gua stop dulu di sini karena gua pengen ke belakang, pengen ngambil nastar. Ya, jadi ibunya ibu lu belum nih?
Insya Allah jualan. Jualan. Jadi lu bisa order juga. Ntar gua taruh deh. Atau enggak lu pesan aja, lu jual aja di tempat lu bisa nggak sih tuh kalau misalnya lu jual pakaian nih kan, lu jual nastar nggak masuk tadi masuk lagi apa konsep no nggak penting bisa masuk ya? Mau buat akun baru buat akun baru oke. Atau enggak dari akun Instagram lu lah ya sebagai anak bisa gitu. Karena emang cuma tahunan kan jualannya ya. Oke. Bye.